Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece Chapter 1002, yang mana pada chapter kali ini memang sangat keren karena memperlihatkan full pertempuran di atas tengkorak raksasa dan saling jual beli serangan. Oke, kita mulai dengan cover story. Jika nakama sudah membaca manganya, tentu tahu jika cover story kali ini adalah request dari penggemar salah satu Chiverfall Zero, yaitu Rob Lucci, yang mana ia diperlihatkan sedang memberi makan para merpati di sebuah taman. Yang lucunya adalah merpati yang diberi makan Rob Lucci terlihat unik seperti merpati milik Rob Lucci, yaitu Taro. Nah, di sini Taro terlihat menangis dan kepalanya benjol, yang sepertinya habis dihajar oleh Rob Lucci karena pelit membagikan makanannya kepada merpati lainnya, sehingga makanan yang seharusnya miliknya diambil oleh Lucci dan diberikan kepada merpati lainnya. Oke, kita memasuki alur cerita. Di awal chapter kali ini, kita diperlihatkan Kaido lagi-lagi menyerang para Supernova dengan serangan yang sama seperti yang membuat para Akazanen sempat panik, bahkan ada yang menjadi tumbal, yaitu Kiku. Serangan ini merupakan hembusan angin yang dikeluarkan dari mulut Kaido. Jika dilihat, serangan ini sepertinya biasa saja, tapi sangat fatal jika terkena lawannya. Bahkan, robot rongsokan yang Kid gunakan juga terpotong dengan mudahnya. Namun untungnya, serangan tersebut tidak sampai mengenai tubuh asli Kid. Begitu juga Supernova lainnya selamat dari serangan Kaido yang satu ini. Jual beli serangan mulai terasa sejak awal chapter, yang mana kini gantian para Supernova yang berusaha menghajar Kaido. Dimulai dengan Luffy yang tak menunggu waktu lama langsung menghantam kepala Kaido dengan Gomu Gomu no Rifle. Serangan ini ternyata cukup efektif untuk membuat Kaido terjungkal. Lalu Kaido disambut oleh Kid yang langsung membantingnya dari belakang. Mendapat kesempatan yang baik, Lau langsung membaca struktur tubuh naga Kaido. Karena memang sebelumnya ia belum pernah melihat naga, sehingga ia masih belum tahu di mana keberadaan jantung Kaido yang akan ia ambil. Namun usaha Lau hanya sia-sia saja. Dan entah kami malah menduga jika Lau tak akan mampu mendapatkan jantung Kaido dalam wujud naganya. Tapi ada kemungkinan jika Kaido berubah dalam wujud manusianya, yang artinya dengan cara itu Kaido bisa mati dengan mudah. Dan apakah seperti inikah jalan ceritanya? Kami malah curiga jika yang akan menghabisi Kaido adalah Zoro setelah babak belur dihajar oleh Luffy. Nah, sebelum killer yang beraksi, kita melihat sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan dari seorang Kaido, yang mana ia mulai mengakui jika Supernova yang ia hadapi sekarang bukanlah anak ingusan yang hanya bermodal nekat saja, melainkan mereka memang layak untuk bertarung melawannya. Dari sini kita mulai menyadari bahwasanya kedepannya Kaido akan lebih waspada menghadapi 5 Supernova dan tentunya akan mengeluarkan kemampuan sesungguhnya dari seorang Kaido. Dan kami yakin Kaido akan lebih serius bertarung ketika ia berubah ke dalam wujud manusianya. Karena sangat terlihat jelas dalam wujud naganya, ia cukup kesulitan untuk mengantisipasi serangan musuh mengingat pergerakannya yang lambat. Dan apakah kedepannya Kaido memiliki kemampuan hybrid yang merupakan gabungan kekuatan manusia dan juga Zoan? Jika ada, tentu kita akan disuguhkan sebuah pertarungan yang semakin seru. Nah, cerita berlanjut memperlihatkan bagaimana seorang killer dengan pedenya yakin bahwa Kaido akan tumbang olehnya menggunakan serangan pamungkasnya yang disebut dengan Kamasonic. Tapi sepintas ada yang aneh dengan serangan ini, di mana kita sempat dibuat bingung senjata yang digunakan killer. Saat mengeluarkan kemampuan pamungkasnya, senjata tersebut menembus tubuh Kaido, tapi uniknya tak ada percikan darah yang keluar dari tubuh Kaido. Dan bahkan Kaido masih biasa saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Alasan yang paling masuk akal adalah senjata killer yang menembus tubuh Kaido bukanlah senjata secara fisik, namun gelombang suara atau getaran yang terbentuk dari hasil tekanan senjatanya. Karena jika kita perhatikan secara seksama, pedang killer tak sebesar seperti saat menyerang Kaido.
Oke, kita lanjut dengan aksi Zoro yang super keren. Kali ini kita diperlihatkan Zoro yang tampak sangat serius menyerang Kaido menggunakan pedang Enma dengan satu tangan. Big Mom menyadari jika aura yang dikeluarkan dari pedang tersebut sangat kuat dan mengerikan. Dan Big Mom memiliki firasat buruk terhadap pedang tersebut. Sehingga dengan paniknya, Big Mom meminta Kaido untuk menghindari serangan Zoro. Rupanya tak hanya Big Mom saja yang menyadari aura mengerikan dari pedang tersebut, tapi Kaido juga menyadarinya. Hal ini memang benar-benar terjadi, di mana serangan Zoro meleset mengenai Kaido dan hanya membuat tanduk dari tengkorak raksasa terpotong. Nah, menurut kami, jika serangan itu mengenai Kaido, maka besar kemungkinan Zoro berhasil melukainya. Seketika Kaido merasakan aura Oden ada pada pedang tersebut, dan kami yakin si belut raksasa tersebut mulai menyadari jika pedang yang digunakan Zoro adalah pedang milik Oden yang pernah melukai tubuhnya. Dan kedepannya kami yakin Kaido semakin memperhitungkan betapa bahayanya seorang Roronoa Zoro. Oke, kita sedikit membahas tentang Enma dan juga Zoro. Jika nakama ingat bahwa Zoro masih sangat baru menggunakan pedang Enma, dan di One Piece chapter 1001, saat Zoro menggunakannya bersama dengan dua pedang lainnya, ia sempat gagal menembus kulit keras Kaido karena Zoro mengakui jika haki yang ia gunakan kepada pedang tersebut masih terlalu sedikit. Dan di chapter kali ini, mengapa Zoro hanya menggunakan satu pedangnya saja untuk menyerang Kaido, yaitu pedang Enma? Mengapa dua pedang lainnya tidak digunakan juga? Kami memiliki sedikit alasan kuat tentang hal itu, yaitu Zoro masih berusaha untuk menyesuaikan diri dengan pedang Enma. Jadi ia berusaha memfokuskan seluruh energinya kepada Enma yang terbilang memakan cukup banyak haki. Jadi daripada ia mengeluarkan banyak haki untuk 3 pedang, alangkah baiknya ia hanya menggunakan satu pedangnya saja untuk mengeluarkan serangan dahsyat dari Enma tersebut. Dan benar saja, aura Enma terlihat begitu jelas dan menakutkan bagi dua Yonko tersebut. Di akhir chapter, tekad seorang Luffy untuk mengalahkan para Yonko semakin terlihat jelas. Dimulai dengan Big Mom yang gagal menyerang Luffy dengan petir karena tubuh Luffy yang merupakan unsur karet. Lalu Luffy kembali diserang oleh Kaido dengan bola api. Tapi tak juga mempan karena Luffy memiliki semangat yang semakin membara untuk membalaskan dendam para penduduk Wano yang telah lama tersiksa karena ulah Kaido. Sontak Kaido dan Big Mom terlihat panik. Nah, sebelum chapter ini ditutup, Luffy memberondongi kepala Kaido dengan serangan Gomu Gomu no Gatling. Dan belum tahu hasil serangan Luffy ini apakah kembali membuat Kaido kesakitan atau tidak. Dan menurut kami, One Piece chapter 1002 ini adalah milik Luffy dan juga Zoro yang tampil begitu epik. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.